datang. Kita kembali dalam soal dan pembahasan seputar rotasi dan revolusi bumi. Soal yang pertama, ceritakan mengapa gerakan matahari disebut gerakan semu harian matahari. Nah, mari kita perhatikan gambar berikut. Ini adalah matahari yang mengeluarkan cahayanya, lalu ini adalah bumi yang melakukan gerakan rotasi. Nah, ini adalah sumbu bumi, di mana bumi berputar pada sumbunya yang disebut dengan rotasi. Bagian bumi yang mendapat sinar matahari itu mengalami siang, sementara bagian bumi yang tidak mengalami sinar matahari itu mengalami malam. Nah, matahari tetap pada pusat tata surya, sementara planet-planet lain termasuk bumi dia berputar mengelilingi matahari. Nah, karena perputaran itu, jadi seolah-olah matahari yang bergerak, padahal sebenarnya adalah bumi yang bergerak pada porosnya. Karena gerakan seolah-olah matahari bergerak, maka dikatakan gerakan semu. Kenapa harian matahari? Karena ini terjadi setiap hari, karena bumi bergerak melakukan rotasi 24 jam. Soal yang kedua, mengapa wilayah Indonesia terbagi 3 pembagian waktu? Tuliskan pembagian waktu di Indonesia dan kota-kotanya minimal 5. Dasar pembagian waktu itu adalah bumi yang berbentuk bulat tadi berputar sebesar 360 derajat dan berotasi selama 24 jam. Dan kalau kita bagi 360 dibagi 24 diperoleh setiap 15 derajat itu adalah 1 jam. Jadi dari situlah dasar pembagian waktu. Nah, kalau kita perhatikan ini adalah 0. Itu dimulai dari kota Greenwich, itu 0. Jadi 15 derajat setelah itu tetap 1 jam lewat dari Greenwich. 15 derajat kemudian 1 jam lagi, 15 derajat kemudian 1 jam lagi. Nah, Indonesia itu di posisi plus 7, tapi untuk wilayah Indonesia Barat. Kemudian yang selanjutnya 15 derajat lagi, dia beda 1 jam lagi, selanjutnya lagi beda 1 jam lagi. Dan kalau kita perbesar khusus untuk wilayah Indonesia, ini untuk Indonesia, kenapa dasarnya 3? Letak astronomis Indonesia itu 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur. Kalau kita hitung itu menjadi seperti ini, 141 dikurang 95 itu dapat 46. Seperti pada pemaparan sebelumnya, setiap 15 derajat itu 1 jam. Jadi kalau 46 kita bagi 3, dibagi 15, dibagi 15 kita akan peroleh sekitar 3. Dibagi 15 itu kita peroleh 3. Nah, itulah dasarnya mengapa Indonesia terbagi atas 3 pembagian waktu, sehingga ditetapkan ini wilayah Indonesia Barat dari 95 sampai tambahkan 15, berarti sekitar 110. Kemudian ditambah 15 lagi, 110 tambah 15 sampai 125 derajat itu Wita atau Indonesia Tengah, dan 120 dan sampai 141 itu masuk WIT atau Indonesia Timur. Dan kalau melihat kota-kotanya bisa kita lihat untuk ada NAD, ada Medan, Pekanbaru, Padang, Batam, dan seterusnya. Untuk Kalimantan itu tidak seluruhnya, sebagian Kalimantan itu masuk Indonesia Tengah sampai Sulawesi dan Nusa Tenggara. Kemudian Indonesia Timur itu ada Maluku, Maluku Utara, Maluku, Timika, dan daerah Papua dan seterusnya. Oke, baik, kita akan lanjut di soal yang ketiga. Soal yang ketiga, mengapa nelayan memanfaatkan efek arah arus laut atau disebut Coriolis
untuk mencari ikan di laut. Nah, arus itu adalah sistem sirkulasi dari samudra dalam. Itu berarti terjadi di dasar ya, di dalam laut, yang arah pergerakannya vertikal dan horizontal, yang dipengaruhi oleh atau dibangkitkan oleh gaya gravitasi, kemudian oleh gaya gravitasi, gaya gesek angin atau wind friction, dan variasi kerapatan air. Dan ini terjadi berbeda untuk setiap bagian samudra. Nah, salah satu penyebabnya itu adalah rotasi bumi yang tadi, dimana bumi berputar pada porosnya. Dengan adanya gerakan rotasi bumi ini, sehingga aliran arus itu mempengaruhi aliran angin. Nah, karena gabungan dari rotasi dan aliran angin tersebut, sehingga terbentuklah yang disebut dengan angin darat, dan angin laut. Nah, apa itu angin darat ataupun angin laut? Angin laut adalah angin yang bergerak dari lautan, kata kuncinya dari lautan. Itu kalau untuk angin laut. Kemana? Ke daratan. Sementara untuk angin darat itu dari daratan, makanya dia disebut dengan angin darat. Nah, apa hubungannya dengan nelayan? Kalau kita lihat dengan gambar berikut, ini angin laut. Angin laut tadi angin yang berasal dari laut. Ini angin darat yang berasal dari darat. Nah, kita mulai dari angin darat. Katanya dari darat, dan itu terjadi pada malam hari. Nah, angin darat itu dari darat menuju ke laut. Nah, dengan begitu memudahkan nelayan untuk melaut. Makanya ini dimanfaatkan nelayan untuk menuju ke laut. Nah, sementara angin laut yang tadi katanya dari laut menuju darat, itu dimanfaatkan nelayan untuk kembali ke darat, dan itu biasanya di pagi hari. Itulah alasannya tadi, jawabannya mengapa nelayan memanfaatkan efek arah arus laut atau Coriolis untuk mencari ikan di laut. Jadi karena pengaruh tadi, pengaruh rotasi bumi, sehingga karena rotasi bumi terjadi aliran arus yang mempengaruhi aliran angin, dan terbentuklah angin darat dan angin laut. Baik, kita lanjut di soal selanjutnya, yaitu soal yang keempat. Di Indonesia terdiri dari 2 musim, sementara di belahan bumi lain ada 3 musim, bahkan 4 musim. Jelaskan mengapa hal itu terjadi, hubungkan dengan gerakan yang dialami bumi. Mari kita perhatikan ini gerakan revolusi bumi. Ini matahari, kemudian bumi berputar pada berputar mengelilingi matahari. Ini planet-planet lain tidak dipaparkan di sini. Nah, mari kita perhatikan bumi itu tidak sumbu bumi tidak tepat tidak tegak lurus, tapi ini ada kemiringan. Kalau kita tarik garis lurus, ini sekitar 23,5 derajat. Jadi untuk bagian bumi yang mendapat sinar matahari itu mengalami siang dengan malam. Nah, sementara lintasan ini berbentuk elips. Ada saatnya bumi itu jauh dari matahari, ada saatnya bumi itu lebih dekat dari matahari. Nah, kalau kita lihat gambar yang di sebelahnya, ini ketika perputaran ini sekitar, ini contohnya Desember, tanggal 21-22 Desember, itu diperkirakan untuk daerah bumi yang ini sedikit sekali menerima sinar matahari, sehingga dia mengalami musim winter tuh salju. Jadi, nah, untuk selanjutnya masuk lagi, dia berputar lagi, mengalami musim gugur, musim semi, dan seterusnya. Itulah sebabnya di belahan bumi yang lain itu mengalami 3 atau 4 musim. Nah, bagaimana dengan Indonesia dan beberapa negara yang memiliki 2 musim? Itu jawabannya karena Indonesia, salah satunya Indonesia ya,
atau dan beberapa negara berada di titik ekuator yang hampir sepanjang tahun menerima sinar matahari. Nah, karena itu dia hanya mengalami 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Kalaupun ada peralihan itu pancaroba. Itulah alasannya mengapa Indonesia dan beberapa negara lain yang mengalami garis khatulistiwa itu hanya mengalami 2 musim, dan negara lain yang di belahan bumi lain itu hanya mengalami 3 bahkan 4 musim, karena mereka tidak sepanjang tahun menerima sinar matahari yang berbeda dengan daerah yang dilalui oleh garis khatulistiwa. Baik, soal yang kelima. Mengapa tahun 2020 ini bulan Februari 29 hari, namun di tahun lainnya hanya 28 hari? Jelaskan hubungannya dengan gerakan bumi dan bagaimana menghitung tahun-tahun yang menggunakan 29 hari. Disebut apakah tahun menggunakan 29 hari? Oke, baik. Kita akan jawab. Nah, kala revolusi bumi, tadi kalau kala itu adalah masa yang dibutuhkan bumi untuk berevolusi itu 365 hari. Nah, kalau kita hitung di tahun pertama misalnya 365 hari, tahun kedua juga sama, tahun ketiga, nah, tahun keempat juga 365 hari, tapi 1/4 dari tahun pertama ini digabungkan di tahun keempat, 1/4 di tahun yang kedua ini digabungkan di tahun keempat, 1/4 di tahun ketiga ini digabungkan di tahun keempat, sehingga jika ditotalkan ini 1/4 tambah 1/4 sama dengan 1. Jadi 365 tambah 1 366, itulah yang disebut dengan tahun kabisa. Jadi pada umumnya yang tahun kabisa tahun yang bisa dibagi 4 ya. Tahun kabisat adalah tahun yang jumlahnya 366 hari dan itu ditandai dengan Februari yang terdiri dari 29 hari. Baik, demikianlah pembahasan seputar rotasi dan revolusi bumi. Terima kasih, sampai bertemu kembali.